Shalom warga kerajaan Allah. Kami hari ini mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita merayakan Good Friday Celebration. Jumat Agung Saudara, di mana kita merayakan karyanya yang luar biasa dalam hidup kita melalui anaknya. Karena itu mari kita semua berdoa untuk memulai ibadah kali ini. Bapak kami bersyukur hari ini Engkau jadikan tidak ada apapun yang dapat membatasi kami untuk kami tetap kagum dan hormat kepadamu. Kami mau serahkan ibadah hari ini dimanapun kami berada. Kami mau menyembahmu. Kami putuskan hari ini kami mau menyembahmu. Dan biarlah kami merasakan indahnya kasih-Mu Tuhan. Indahnya karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Dia, saudara. Dia yang layak disembah. Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku
pengharapan di dalam-Mu. Membuat kami menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Kami mau nyatakan Engkau segalanya. Kami mau nyatakan Engkau segalanya. Oh haleluya, haleluya. Mari saudara, nyatakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Amin. Haleluya. Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Raja kami, Raja di atas segala Raja yang sudah menebus dan membebaskan kehidupan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Come on. Dia Allah yang turun ke dunia, menembus dosa manusia, dan menjadikan kita anaknya. Haleluya. Sama-sama kita rayakan. Come on, warga kerajaan katakan. Say oh. Say God is fighting for us. God is in our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Come on. Carrying my burden, covering my shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Let's declare. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive.
Yesus. Setiap kutuk, setiap dosa dihapuskan. Kita menang di dalam nama Tuhan Yesus. Let's declare, warga kerajaan. Come on, 1, 2. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, and cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on, God. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Hallelujah. We will shout it out, shout it out. One more time, say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken. In the name of Jesus, amen, Tuhan. Enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Katakan, I will live, I will not die. I will declare and live you high. Christ revealed, and I am here. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, oh yeah. Pushing back the darkness, dengan imanmu, dengan hatimu, dengan seluruh hidupmu. In the name of Jesus, and we will shout it out, shout it out. Come on, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, and cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. One more time, God is fighting for us, pushing back the darkness, oh yeah, lighting up the kingdom, that cannot be shaken. Yes, Lord. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Haleluya! Allah kita yang perkasa, men. Woo! Here we go. Kau yang perkasa Tuhan. Kau bangkit dari kematian Tuhan Yesus. Woo! Ya. Mari sama-sama kita katakan. Yesus kau perisai dalam hidupku, kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Here we go. Kasihmu nyata di dalam hidupku, kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasamu sempurna. Juru selamatku yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Amin. Selamanya di dalamku, kau terhebat. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Nyata di dalam hidupku, kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasamu sempurna. Kau juru selamat
memutuskan kami akan tetap menyembah-Mu. Thank you for the cross, Lord. Salib-Mu membuat kami menjadi milik-Mu sepenuhnya, Tuhan. We worship you, God. Thank you, Jesus. You are the righteous God who lives
yang telah menang atas maut. Thank you Jesus. Thank you for your love God. Thank you Jesus. Haleluya. Kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh bersyukur atas karya salib-Mu Tuhan. Kau telah buktikan bahwa maut tidak dapat menang atas Engkau. Dan Kau telah buktikan cinta-Mu untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh menyembah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami buka hati kami lebih lagi, buka pikiran kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang penuhi kami. Roh Kudus-Mu yang diam dalam kami. Dan Roh Kudus-Mu yang beracara. Kami lembutkan hati kami siap mendengarkan benih firman-Mu. Kami percaya itu berkuasa atas kami Tuhan. Thank you Jesus, in your mighty name Jesus Christ we pray. Amen. Shalom warga kerajaan. Mungkin Anda bertanya, kalau kita memperingati kematian, kenapa wajah saya begitu sukacita? Kemarin saya mendengar kabar yang luar biasa, ada salah seorang pemimpin kita terkena virus corona. Dan kasusnya berat, tapi kemarin sudah keluar dari rumah sakit. Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yang melindungi kita bukan masker atau APD, tetapi perjanjian Tuhan, the blood of Christ. Saudara yang kasih Tuhan, seperti saya sampaikan pada minggu yang lalu, tetapi untuk bisa mengerti runtut, saya mengajak kita membaca Kisah Rasul pasal yang ketiga. Dalam Kisah Rasul pasal ketiga, waktu itu sudah ada 3.000 ditambah 5.000 orang bertobat karena pemberitaan Injil Kerajaan. Dan pada saat itu Petrus dan Yohanes, perhatikan kalau mau ada mujizat harus ada kesatuan. Harus ada kesatuan hati. Karena Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Selama ini Petrus dan Yohanes itu bersaing. Mana yang lebih hebat, mana yang lebih jago, mana yang lebih dipakai oleh Tuhan. Tetapi melalui semua peristiwa ini, maka kita melihat hal yang baik. Saya mendengar bagaimana suami, istri, anak-anak yang meninggalkan rumah pada pulang semua. Dan terjadi rekonsiliasi. Itu yang terjadi di salib. Rekonsiliasi antara Allah dengan manusia. Antara manusia dengan manusia. Bukankah itu luar biasa? Di dalam Kisah Rasul pasal ketiga, ketika itu Petrus dan Yohanes dihadapkan dengan para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Dan dia berkata, kamu pikir karena kekudusan dan kebenaran kami sendiri, maka orang yang lumpuh ini, yang sejak lahir lumpuh, bisa melompat, berjalan dan mengikuti kami. Ku beritahu kepadamu, kata Rasul Petrus, bahwa the God of Abraham, Isaac and Jacob, Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub, itulah yang memberikan kekuatan kepada hambanya. Perhatikan di sana, hambanya. Hamba di sana Pais. Pais itu pelayan yang masih muda. Kalau bahasa sehari-hari kacung mungkin. Aneh sekali kepada Yesus disebutkan hamba. Memang kita tahu bagaimana Yesus datang untuk menggenapkan semua, yaitu nubuatan tentang Mesias. Dalam Yesaya pasal 42 sampai dengan Yesaya 53 itu semua tentang the servant song, nyanyian seorang hamba. Dalam Yesaya pasal 42 dijelaskan hambaku yang kupilih, hambaku my elect one, hambaku yang kupegang, yang I uphold, yang kepadanya aku berkenan. Ingat waktu Kristus menyerahkan diri untuk dibaptiskan, dia tanpa dosa saudara, tetapi dia mau menurut kepada segala perintah Tuhan. How about us? Dan firman Allah mengatakan dia tidak akan berteriak di jalan. Dia tidak akan membela diri. Dan bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan diembuskannya. Dan kemudian Petrus menjelaskan, engkau menolak. You deny the Holy One, the Righteous One. Yesus disebut the Holy One. Bahkan pada waktu dia berjalan di atas muka bumi ini, yang mengenali dia adalah demons, roh-roh jahat. Mereka ketakutan. Ketika Yesus masuk ke rumah sembahyang di Kapernaum, ketika dia pergi ke daerah Gadara, dan apa yang terjadi? Mereka roh-roh jahat berteriak ketakutan. I know who you are. Mereka kenal Yesus. Sementara ahli-ahli agama tidak mengenali Yesus.
Dia adalah the righteous one. He's the holy one. Dan bukan cuma itu saja. Memang dia datang untuk menderita. Kalau kita baca terus sampai ayat ke-8 dari Kisah Rasul pasal 3 ini, maka kita melihat beberapa nama daripada Yesus. Dia disebut the Messiah. Dia adalah yang diurapi itu. Tapi perhatikan, kenapa disebut hamba? Kristus mengatakan, aku datang tidak untuk dilayani. Saya heran, saya melihat banyak anak-anak Tuhan nyebut diri hamba Tuhan yang gayanya mengalahkan selebriti, saudara. Kristus mengatakan, aku tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan banyak orang. Perayaan Jumat Agung tahun yang lalu kita beri nama The Ransom. Ransom itu uang tebusan. Tidak lupa saya menyapa yaitu semua pemirsa dan juga keluarga besar Rock Ministry dari Merauke, Jayapura, Surabaya, Makassar sampai ke Medan, sampai ke Aceh. Dan semua warga kerajaan, semua orang percaya mendengarkan berita ini. Perhatikan baik-baik, Yesus disebut the servant of Yahweh, Ebed Yahweh. Saya ulangi sedikit apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Yesus datang untuk menggenapi nubuatan Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 mulai dari ayat 24 menjelaskan the purpose, tujuan daripada Mesias itu datang. Dan dia harus menderita, dia harus dibunuh, dia harus di cut off, dia harus dipotong. Supaya ini yang terjadi. Kita baca Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Dan atas kotamu yang kudus. Kota mana itu? Maaf, bukan New York. Itu adalah Yerusalem. Untuk melenyapkan kefasikan. To finish the transgression. Setiap daripada kita itu rebel. Kita itu memberontak pada perintah Tuhan. Untuk melenyapkan kefasikan. Untuk mengakhiri doa. To end sins. Tidak ada apapun di dunia ini. Tidak ada latihan meditasi apapun yang bisa menghentikan dosa. Hanya melalui korban Yesus Kristus. Untuk menghapuskan kesalahan. Untuk datang keadilan yang kekal. Perhatikan itu. Everlasting righteousness. Banyak orang datang pada saya. Pak, kalau saya terima Yesus, apa saya bisa tetap jadi orang benar? Firman Tuhan mengatakan, we reign in this life, Roma 5:17. Karena the gift of righteousness. He is our righteousness. Bukan kebenaran karena kita sendiri. Kebenaran karena kita sendiri akan membuat kita jadi sombong. Tapi lihat di sini, menggenapkan penglihatan dan nabi. Yesus datang menggenapkan semua nubuatan. Bagaimana seorang bayi yang dilahirkan untuk mati. Only one. Yesus Kristus yang dilahirkan di Bethlehem. Dan mengurapi yang Maha Kudus. Lanjut ayat ke-25. Maka ketahui dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan, dibangun kembali sampai pada kedatangan Messiah the Prince. Seorang yang diurapi, seorang raja. Dia datang sebagai raja. Ada 70 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa, kota itu dibangun kembali dengan tanah yang lapang dan paritnya di tengah-tengah kesulitan. Tanggal 1 bulan Nisan, penanggalan Yahudi, maka tahun 444 sebelum Masehi, keluar perintah dari Raja Persia Artasastra to build up Jerusalem, yaitu melalui Nehemia. Dan menarik sekali, pada 69 kali 7 tahun, maka saudaraku tanggal 30 Maret tahun 33 Masehi. Maka Mesias masuk ke Yerusalem. Yang kita rayakan minggu yang lalu. Itu adalah Palm Sunday orang sebut. Tetapi kemudian 4 hari kemudian. Maka sang raja itu akan dibunuh. Sekalipun tidak ada salahnya apa-apa. Sampai di sini terlebih dahulu. Firman Allah mengatakan Yesaya 52 mulai ayat 13. Sampai Yesaya 53, semuanya itu tidak bisa dimengerti oleh orang Yahudi yang terkenal pandai, yang menyelidiki tanah, menyelidiki Torah. Mereka tidak bisa mengerti dan mereka selalu skip
Yesaya 53 itu. How come mereka menggelengkan kepalanya? Bagaimana seorang raja kok dibunuh, dihina, menderita, sengsara dan sebagainya. Mereka just cannot take it. Mereka membayangkan dia datang untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Menjungkir balikan takhta daripada Kaisar Romawi. Tapi dia datang sebagai anak domba yang keluh, yang tidak menjawab, tidak membuka mulutnya. Karena memang dia dinubuatkan untuk itu. Firman Allah mengatakan begitu buruk rupanya. Sampai tidak bisa dikenali lagi. Tetapi dia katakan hambaku akan berhasil. Saya mau beritahu, mau berhasil ikut dia. Siapa manusia paling berhasil di dunia ini? Yang mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Only one. Yesus Kristus dari Nazaret. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi. Anda melihat wajah saya yang bersuka cita. Karena firman Tuhan mengatakan dia menyelamatkan orang yang sederhana. Saudaraku, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita daripada maut. Mencegah mata kita dari meneteskan air mata hari-hari ini. Dan saya katakan pada saudara, kuasa kesembuhan dan kuasa darah Yesus tidak berkurang sedikit pun. Bagi mereka yang berseru pada saya tidak peduli saudara kepercayaannya apa. Tapi saya memberitahu siapa yang bisa menyelamatkan kita. Firman Allah mengatakan dia tertikam karena pemberontakan kita. Yesaya 53 berkata dia seorang yang sangat menderita. He's a man of sorrow. Dia mengalami ditolak. Dia mengalami rejected. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Ada cerita dari seorang tentara yang dalam perang dunia kedua, dia meninggalkan pengantinnya yang baru dia nikahi karena tugas negara. Dan waktu dia pulang, pada waktu dia mengetok dan dia mengharapkan pengantinnya itu, istri yang masih muda tentu saja, akan menyambut dia, memeluk dia, mencium dia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mengetuk pintu itu, maka istrinya keluar, wajahnya tegang. Dan ada suara seorang laki-laki, suara yang dalam mengatakan siapa itu. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus datang pada milik kepunyaannya. Tapi dia mengalami ditolak, dia mengalami dihina. Dia mengalami yaitu rejected. Saudara bisa melihat gambar itu. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang terjadi. Mengapa? Sebab dia tanggung, bukan cuma dosa kita. Dia bukan cuma menghentikan kesalahan. Dia bukan cuma yaitu memberikan kebenaran. Tapi segala penderitaan, segala rejection, segala penolakan ditanggung oleh Yesus Kristus. Hari-hari ini lebih banyak orang yang mengalami stres daripada kena corona, saudaraku. Dan saya berikan kabar baik buat saudara hari ini. Bagaimana dia telah menanggung segala ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Keselamatan kekal. Bukan cuma kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saya mengenakan sebuah cincin yang buat saya punya arti luar biasa. Cincin pemberian seorang teman. Dan yang menariknya batu ini dari Indonesia. Ini batu kecubung. Ametis. Ketika saya selidiki, saya diberi teman saya ini. Kenapa saya kenakan sekarang? Ternyata hamba-hamba Tuhan pada abad-abad yang lalu, para pemimpin mengenakan cincin ametis. Ametis artinya yaitu tidak akan mabuk. Kita akan diberkati Tuhan luar biasa dan sedang diberkati Tuhan. Dan tidak akan mabuk kesombongan, tidak akan mabuk pujian. Itu jaminan. Apa itu? Self-control. Self-control adalah salah satu buah roh. Tetapi yang lebih menarik, ini artinya the wound of Christ that heals. Saya mengajak kita melihat kembali film The Passion. Tapi film The Passion cuma bisa menceritakan yaitu penderitaan secara fisik. Tetapi tidak bisa menceritakan penderitaan yaitu secara psikis yang dialami oleh Yesus. Dihina, diludai, diperlakukan dengan tidak adil. Mengalami pengadilan-pengadilan yang semuanya omong kosong semuanya. Dia tanggung itu buat Anda dan saya. Di dunia ini begitu banyak orang yang menderita sebab ditolak, sebab dihina.
Saya belum pernah mengalami penghinaan sebelum saya bangkrut, saudara. Ketika bangkrut, waduh, saya baru tahu. Saya bertobat daripada menghina orang lain. Sebab dihina itu ternyata sakit sekali. Setelah rejection, penghinaan itu berat. Dan firman Allah mengatakan, He's a man of sorrow, acquainted with grief. Artinya biasa dengan apa? Penderitaan. Saya pegang di tangan saya sebuah paku yang kira-kira ukurannya sama dengan yang dipakai, yang dihunjamkan ke kaki Tuhan Yesus. Dua paku yang lebih kecil dipakukan di sini. Bukan di sini, di sini. Waktu saya tekankan ke nadi saya aja ada kengerian. I feel the cold in my spine. Di tulang belakang saya rasanya nyeri, saudara. Tapi dia lakukan ini untuk saudara dan saya. Orang-orang Israel gagal faham. Mereka mengira bahwa Mesias belum datang. Karena yang mereka harapkan adalah Mesias yang naik kuda. Mesias yang menghancurkan musuh mereka. Yes, itu nanti yang kedua. Tapi yang pertama jelas sekali dalam Yesaya pasal 53. Bahwa dia akan dikuburkan. Dan dia akan disalibkan pertama-tama di antara penjahat. Tapi dikuburkan di kalangan orang-orang hebat, orang kaya. Kuburan daripada Yusuf dari Arimatea disediakan buat dia. Semua nubuat tentu digenapi di dalam kehidupan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini jangan rayakan seperti kebiasaan tahun-tahun yang lalu. Jangan sampai kita gagal faham seperti orang Israel. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kalau kita mau mengerti, maka kita harus melihat kepada Israel. Telah ditetapkan bagi bangsamu. Bangsa yang mana? Bukan Italia. Bangsa Yahudi dan kota yang kudus. Bukan Roma. Itu adalah Yerusalem. Saudara yang kasih Tuhan, segala apa yang terjadi di Israel itu adalah cuman tanda kedatangan Kristus tidak lama lagi. Saudara yang kasih Tuhan, saya masih ingat bagaimana saya diselamatkan oleh Tuhan secara ajaib 40 tahun yang lalu. Just one call, dengan satu teriakan, Yesus selamatkan saya. And here I am. Betul-betul segala pemberontakan, segala kuasa dosa dipatahkan oleh karena korban daripada Kristus itu. Orang di luar sana menyangkal bahwa Yesus itu dibunuh. Kalau yang menyangkal dia bangkit banyak. Nanti 3 hari lagi kita akan merayakan kebangkitannya, bukan? Tetapi banyak orang mengatakan dia tidak mati karena Allah begitu mengasihi dia. Dan dia diangkat ke sorga tanpa ada satu luka di tubuhnya. I tell you, dia menderita buat saudara dan saya. Saya lihat paku ini. Ini paku sebetulnya. Paku untuk rel kereta api. Tapi kira-kira sebesar inilah yang dipakai untuk memaku kaki daripada Kristus. Kenapa dia lakukan ini? Because of love. Karena kasih. Bagi saudara saya, dia tahu kita tidak mungkin yaitu punya kebenaran dari diri sendiri. Tidak mungkin melepaskan diri daripada dosa, daripada pemberontakan. Semua itu harus ditebus. He came as a ransom. Dia datang sebagai uang tebusan. Tidak bisa diganti cuma dengan pengampunan. Harus ada bayarannya. Ada seorang hakim di New York, ini cerita benar terjadi. Dan pada saat itu anak daripada hakim ini ya ditilang melanggar lalu lintas. Dan pada saat itu nangislah gadis ini karena papanya menjatuhkan hukuman atas dia. Kamu harus bayar denda sekian. Dia berkata, papi jahat, papi tidak peduli dengan saya. Tetapi hakim itu turun dari kursinya dan dia mengeluarkan uang untuk membayar denda daripada putrinya yang dia kasihi ini. Itu seperti gambarannya uang tebusan. Tapi kalau membayar tilang murah, saudara. Bagaimana membayar utang daripada dosa? Dosa digambarkan seperti utang. Dan kita bersalah banyak kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan, kenapa orang Yahudi itu bingung soal ini? Saya mau beritahu.
bahwa mereka menolak Yesus begitu rupa. Mereka tidak mau sebut dia Yeshua. Mereka sebut mereka Yesus. Kalau Yesus bahasa Mandarin itu artinya Yesus kan. Tapi Yesus ini ada artinya, itu singkatan. Yemasemo Vesikro, artinya may his name and memory be blotted out. Mereka mengutuk Yesus, biarlah namanya dan segala perbuatannya dilupakan. Mereka keliru. Hari ini 2 miliar manusia percaya bahwa dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Allah yang menjadi manusia. Yang mati menggantikan kita dan bangkit pada hari ketiga. Dan akan datang kembali. Sampai hari ini memang Tuhan izinkan mata mereka tertutup. Supaya saudara dan saya, firman Allah mengatakan the servant akan menjadi the light of the Gentiles. Gentile itu bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara termasuk saudara dan saya. Dan dia menjadi the light of the Gentiles. Hari ini saya mau beritahu saudara, kita khususnya kita sebagai bangsa Indonesia. Saya mau beritahu Yesus tidak mati hanya untuk orang di Timur Tengah atau di Barat. For us, sebagai bangsa Indonesia, namanya adalah Yeshua. Sebutkan namanya, Yeshua. Apabila kau seru kepada nama Yeshua, itu artinya Jehovah, Savior. Yeshua, Juru Selamat. Salah satu nama daripada Kristus adalah, akulah yang pertama dan terakhir. Akulah Alfa dan Omega. Kalau kita membaca Alfa dan Omega, itu perjanjian baru, itu bahasa Greka. Tetapi saudaraku sebetulnya dalam bahasa aslinya adalah Alef dan Taf. Alef huruf pertama daripada abjad Yahudi, Hebrew. Dan itu kita lihat dari kanan sampai ke kiri, itu Alef, Faf, Taf. Faf itu seperti paku begini kan. Ya. Coba kita melihat piktogram, yaitu gambar yang sebelum. Ini sekarang kan tulisan modern. Tapi pada zaman itu gambarnya ini. Yang pertama gambarnya seperti lembu. Sebab Alef artinya yaitu the strong leader. Pemimpin yang kuat. Digambarkan seperti apa? Seperti kerbau yang kuat. Seperti sapi jantan yang kuat. Ya, kita melihat itu pertama kalau orang sebut Alef. Itu juga berbicara tentang Tuhan. Amen. Tapi menarik juga bahwa kita umat manusia disebut Adam. Dan huruf pertamanya juga Alef. Yang kedua itu adalah Vav. Vav itu seperti paku untuk tenda, ya, patok. Artinya mengokohkan. Ya, Alef dan Taf. Dan digambarkan dan itu, perhatikan kata dan itu. Itu ada yaitu Vav itu. Terakhir Taf. Taf itu saudaraku perhatikan. Itu artinya perjanjian. Itu artinya signature. Artinya dan gambarnya adalah cross. Perhatikan saudaraku, ini penting sekali. Dan kalau kita baca ini artinya sign. Sign itu adalah tanda. Miracle. Salib saudaraku yang direncanakan untuk pembunuhan yang paling keji dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan kasih Allah. Dan Ot itu punya beberapa arti. Salah satunya adalah flag, banner. Salah satu nama Tuhan Jehovah Nissi, Allah panji-panji kemenangan kita. Ketika dia menyerahkan nyawanya lalu bangkit, itulah panji-panji kemenangan yang sudah dipatok 2000 tahun yang lalu. Itu artinya saudaraku juga untuk tidak dilupakan. Tanda mujizat dan ada arti lain, beacon. Beacon itu seperti mercusuar yang membuat kapal-kapal yang tersesat kembali kepada pelabuhan keselamatan mereka. Hari ini begitu banyak orang tersesat. He's the light of the Gentile. Dia adalah terang bagi bangsa-bangsa, termasuk kita bangsa Indonesia. Aku adalah Alef dan Taf. Aku kalau saudara lihat ini artinya luar biasa saudaraku ya. Ketika bangsa Israel ada di tanah perbudakan di Mesir. Seekor anak domba bagi setiap keluarga. Perhatikan semua saudara terutama semua kepala keluarga. A lamb for every family. Tapi kalau family terlalu kecil, domba atau kambing itu boleh sharing. Itu kebaikan Tuhan. Lalu setelah disembelih. Disembelihnya tanggal berapa? 14 bulan Nisan.
Dan untuk tahun ini itu Rebo jam 6 sore sampai Kamis jam 6 sore. Saudara harus mengerti ini. Saudaraku kalau tidak mengerti ini, firman Tuhan berkata umatku binasa karena apa? Kurang pengetahuan. Oke? Nah, saudara kalau ketika dilabur dengan darah, apa yang terjadi saudaraku? Ambang pintu berbentuk seperti ini. Ini huruf apa? Huruf Taf. Taf itu yaitu huruf yang lama itu bentuknya cross. Wow. Saya perhatikan itu. Dan Yesus berkata, I'm the door. Akulah pintu kepada kawanan domba itu. Saya mau beritahu saudara, kalau semua pintu sudah tertutup buat kita, ada satu pintu yang akan selalu menyambut kita. He is our door. Dia adalah pintu bagi kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, darah itu disapukan. Dan apa yang terjadi? Ketika malaikat pembinasa melewati tempat itu, dia melihat Tuhan yang berjaga di sana. I am Aleph and I am Taf. Aleph itu menggambarkan Tuhan. Dan seperti saya katakan tadi, sign itu Aleph, Faf, dan Taf. Artinya sesuatu yang luar biasa. Tanda. Dan inilah tandanya. Tanda keselamatan itu. Dan semua yang mau masuk ke dalam rumah itu diselamatkan. Hari-hari ini kita bukan stay at home rumah kita. Tapi rumahnya Tuhan. Rumah saudara bisa jadi rumahnya Tuhan bukan? Karena segala sesuatu setelah Yesus jadi Tuhan kita, segala sesuatu kan miliknya. Karena itu jangan berkata kapan lagi, itu akan tiba waktunya saudaraku. Tapi alamilah hadirat Tuhan di rumah saudara semua. Dan dengan iman saudara menerima urapan daripada Tuhan. Dan ada darah anak domba yang melindungi saudara dan saya. Dalam Amsal 31, wanita yang bijak itu anak-anaknya berpakaian rangkap. Berpakaian rangkap di situ artinya mengenakan baju berwarna kirmizi. Kirmizi itu apa? Darah. Crimson, warna darah. Dan Tuhan menjanjikan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan jadi putih seperti salju. Kenapa bangsa Israel tidak mengerti ini? Karena mereka tidak baca Yesaya 53. Mereka baca Yesaya 42. Mereka baca semuanya. Tetapi sampai Yesaya 53 mereka lewati. Mereka tidak bisa membayangkan. Mereka tidak bisa comprehend. Bagaimana Mesias kau diludahi, dipukuli, dipermalukan, disakiti. Dan menjadi man of sorrow, man of grief. Tetapi itulah kabar baiknya buat saudara saya. Saya ketemu dengan banyak orang yang menderita. Begitu ketemu Tuhan Yesus, mereka menjadi pribadi yang berubah. Satu kali saya datang di salah satu desa di Bali ini. Ada seorang ibu punya anak tidak banyak. 18 anaknya. Suaminya penjudi. Suaminya cuma kerjain senang-senang. Dan kalau dia melahirkan, dia tidak dibawa. Yaitu tidak dipanggilkan bidan. Disediakan apa? Gunting, air panas, dan benang. Untuk menggunting sendiri, tali pusar, untuk mengikatnya sendiri. Dia berkata, saya dulu cuma minta mati Pak Pendeta. Saya cuma minta mati. Sampai saya ketemu Tuhan Yesus. Segala penderitaan saya diangkat oleh Tuhan. This is a true story saudaraku. 18 anaknya. Suruh melahirkan begitu saja. Tidak tahu dia pendarahan atau apa. Dia berkata dia pernah pendarahan hampir mati. Dan suaminya gak peduli. Keluarga suaminya juga gak peduli. Tapi ada satu yang peduli. Yesus Kristus. Mengangkat segala penderitaannya. Mengangkat segala yaitu kesakitan hatinya. Dia bisa mengampuni suaminya. Dan anak-anaknya. Sebagian percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka melihat perubahan pada ibunya. Saya mau beritahu buat semua orang yang menderita di luar sana. Jangan katakan aku orang paling menderita di dunia ini. Yang paling menderita itu Mesias. Yang di cut off. Perkataan cut off saya selidiki itu karat. Karat itu bukan karatan ya. Karat artinya ada hubungan dengan apa? Covenant. Perjanjian. Perjanjian. Haleluya. Maka saudaraku, sign ini adalah tanda perjanjian. Kita berduka cita, kita ingat penderitaan Kristus.
Put this as a remembrance of me. Sebab remembrance juga ada hubungan dengan tadi. Dengan sign, dengan oath tadi. Alef, Vav, Tav. Itu ada hubungannya. Perhatikan itu. The strong leader dipakukan on a cross. Harap kita mengerti ini. Di ox, kita nggak tahu siapa apa yang disembeli untuk jadi tunik daripada Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi kira-kira betul-betul lembu. Sebab kalau domba kan paling jadi jaket. Tapi untuk jadi jubah, maybe lembu yang tidak bersalah, tanpa darah, tidak ada pengampunan dosa. Dan kabar baiknya, that baby come to die for you and for me. Ada sebuah cerita yang menarik, yang pernah saya ceritakan pada saudara, saya akan ceritakan lagi. Ada 3 pohon besar di daerah Galilea. 2000 tahun yang lalu. Dan ketiganya nih teman baik. Biasa kalau teman baik ngopi, menceritakan mimpinya. Yang pertama berkata, karena aku pohon yang bagus, kayunya sangat menarik, sangat bagus. Saya berharap, saya bermimpi supaya aku jadi kotak perhiasan yang isinya ratna mutu manikam. Of a king, daripada raja-raja. Di sana ada jamrud yang terbaik dari Kolombia. Ada batu mira dari Burma. Ada diamond dari Afrika. Dan semuanya itu dan emas yang paling bagus. Aku akan menjadi kotaknya. Yang kedua tidak mau kalah. Pokoknya yang kedua berkata, kalau aku sih, aku ingin jadi kapal untuk raja yang berlayar ke 7 samudra. Aku akan membawa raja itu di lautan yang luas. Sebab di dekat mereka cuma ada danau kecil yang namanya Danau Galilea. Danau Kineret, sebab bentuknya itu seperti kecapi. Lalu yang ketiga berkata, kalau aku sih, kamu kan dengar berapa banyak kapal-kapal tersesat. Karena tidak ada menara yang mengeluarkan sinar, beacon yang membawa mereka kembali ke pelabuhan di mana mereka bertemu dengan their loved ones. Saudara yang kasih Tuhan, rencana Allah dengan rencana manusia berbeda. Termasuk rencana 3 pohon ini. Yang pertama itu ternyata berakhir sebagai apa? Tempat makanan binatang. Dia mengira bahwa dia akan jadi kotak perhiasan. Ternyata setelah dicop, setelah dipotong, tidak pakai di finish, cuma jadi tempat makanan binatang. Tetapi ternyata saudaraku, tidak kebetulan itu berada di sebuah kandang binatang di Bethlehem. Dan bayi Yesus ditaruh di sana. Dia yang memiliki alam semesta. Dia akan membangun super apartment Yerusalem baru. Yang panjang, lebar, dan tingginya 2000 km. Terbuat dari emas kristal. Diletakkan di sana. Memang secara mata dia tidak mencapai tujuannya, tetapi sebenarnya dia mencapai tujuannya. Yang lebih daripada segala permata. Pohon yang kedua juga ditebang bersamaan. Dan dia cuma jadi kapal kecil. Masih ada di Museum Ginosar hari ini. Ditemukan kapal abad pertama, isinya cuma 13 laki-laki. Memang dia tidak pergi ke 7 samudra. Dia cuma muter-muter di Danau Galilea itu. Tapi siapa yang menaikinya? The King of Kings, the Lord of Lords, Messiah the Prince, Messiah the King. Yang naik di sana dan dia menyaksikan
Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. 2 kali Yesus meneduhkan badai. Dan saya katakan juga kepada saudara yang saat ini dihantam badai. Peace, be still in Jesus name. Yang ketiga paling kasihan. Dia dipotong begitu saja, ditaruh di gudang. Dan mungkin dia berpikir, what happened to my life? Kenapa hidupku cuma seperti ini? Aku mengharapkan aku jadi ini, aku mengharapkan menjadi itu. Dan ada yang terjadi. Sampai satu hari, dia dikeluarkan dari gudang, dia masih berdebu. Dan tentu saja, saudara bisa tebak dia dijadikan apa? The cross. Dan dia dengar tentara Romawi itu berkata begini, hari ini ada penjahat besar akan kita pakukan di sini. Berani-beraninya dia melawan kerajaan kekaisaran Romawi. Nama penjahat itu Barabas. Petrus berkata kepada para pemimpin Israel, engkau menolak the righteous and the holy one. Engkau menolak the prince of life. Tetapi engkau meminta sebagai gantinya seorang pembunuh. Yesus berkata, aku datang memberikan hidup dan dengan segala kelimpahannya. Tetapi iblis itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Barabas itu tidak lain adalah saudara dan saya. Firman Allah mengatakan kamu yang membunuh. Bukan memang secara sejarah tentara Romawi yang melakukannya. Who put Jesus on the cross? Who put this nail di pergelangan dan di kakinya? Saya dan saudara. Poin ini yang ketiga mengharapkan dia menjadi the beacon yang menyelamatkan banyak orang. And this is the sign. Inilah ot itu. Alef, Faf, Taf. Melalui Yesus Kristus. Begitu banyak orang diselamatkan. Dan hari-hari ini, ketika orang yang dulu mengolok-olok Tuhan, they will cry to the one yang cuma satu yang bisa menyelamatkan. Yang bisa menghentikan kefasikan. Yang bisa melepaskan dari dosa. Yang menggenapi semua nubuatan dan penglihatan para nabi. Yesus Kristus dari Nazaret. Dulu saya gak suka dibilang orang Nasrani. Tapi ketika saya pelajari apa itu Nasara. The victorious one. Saya percaya saudara dan saya mau jadi the victorious one bukan? Tetapi Nazaret juga berasal dari kata Netzer. Artinya tunas. Yesaya 53 berkata seperti tunas dia tumbuh di tanah yang kering. Mungkin kau lahir di keluarga yang tidak mengasihi engkau. Orang tuamu terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Engkau tumbuh seperti tunas di tanah kering. Tidak menghalangi engkau untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam kehidupan saya dan istri. Kami tidak punya anak secara jasmani. Tapi kami punya anak-anak rohani dari segala suku. Dan bangsa. Ada orang-orang Vietnam. Yang panggil saya Papa. Daddy. Itu tidak pernah saya bayangkan. Luar biasanya. Dulu kami pikir sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Apa tujuan hidup ini sih? Saya kerja mati-matian buat apa? Setiap orang menikah ingin punya anak. Lalu membesarkan dia. Lalu mantu. Punya cucu. Dan sebagainya. Tapi akhirnya cuma mati. Tetapi sebagai pengikut Kristus. Kami berdua mengalami kehidupan yang victorious. Karena itu melalui kematian dan kebangkitan Yesus. 3 hari lagi kita akan merayakan the resurrection of Christ. Jangan sebut Easter. Easter tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Itu sebutan dari orang-orang beragama dari Europe.
Jangan pakai istilah itu. Orang bingung, Paskah itu kapan? Tanggal 14 bulan Nisan. It's the Passover of the Lord. Passover, Pesach artinya lewat. Nah saya berkatakan kepadamu, karena di keluargamu ambang pintunya ada darah Yesus. Maka segala malapetaka, segala penyakit, virus corona atau apapun. Katakan dalam nama Yesus, lewat. Lakukan itu. Saya mengalaminya saudaraku. Ketika saya mendengar orang yang saya kasihi terkena corona. Apa yang saya katakan, saya ucapkan Mazmur 91, 14-16. Kamu hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan meluputkan kamu. Akan membebaskan kamu. Dan kamu akan bersorak-sorai. Kamu akan ditinggikan. Promosi selalu datang setelah ujian. Testimoni dimulai dari kata T-E-S-T, test. Mungkin saudara yang mengalami tes hari ini, lihat ke depan. Saya berikan pada keluarganya Mazmur 118. Suara sorak-sorai dan kemenangan ada di kemah orang-orang benar. Bagaimana kita jadi orang benar? Karena Kristus. Karena dia telah mati buat saudara dan saya. Bagi setiap orang yang mendengarkan pemberitaan ini, saya tidak peduli saudara latar belakang apa, kepercayaan apa. Saya tidak memberitakan agama. Saya memberitakan the Messiah, the King. Yang mati bagi Anda dan bangkit bagi Anda dan akan kembali kepada kita sebagai umatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. You are the Alpha and Omega. You are Aleph and Tav. Engkau menjadi satu sign yang luar biasa. Oh Tuhan, terima kasih. Salib yang menakutkan itu kembali menjadi panji-panji kemenangan. You are Jehovah Nissi, the Lord our victory. Karena itu hamba berdoa buat setiap saudara yang mengalami ujian hari-hari ini. Dan kami kesatukan hati saat ini. Kami katakan Pesach, Passover in Jesus name. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur bahwa mata kami dibukakan. Bahwa Yesaya 53, the suffering servant, the man of sorrow, the man of grief adalah Engkau. Dan Engkau sudah tanggung segala penderitaan kami. Kami tidak mau tanggung beban kami. Engkau berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya berdoa untuk semua orang percaya, warga kerajaan yang mendengarkan pemberitaan ini. Hendaklah engkau mengerti bahwa dia datang untuk memberikan kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yeshua, the King of Kings, the Lord of Lords. Amin. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan, saya ingin membacakan ayat tema yang kita sudah dengar, kebenaran firman yang diambil dari ayat ini. Izinkan sekali lagi saya membacakannya buat saudara dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dalam terjemahan The Passion yang jadi tema utama kita dikatakan, you killed the Prince of Life. Bukan hanya pemimpin kepada hidup, tetapi Prince of Life. Karena dari dialah sumber kehidupan itu. But God raised him from the dead and we stand here as witnesses to that fact. Kalau orang mati itu memang biasa, karena semua orang juga pasti mati. Tetapi dia bukan hanya mati, dia bangkit untuk kita semua. Kematiannya menebus kita dari segala dosa dan pemberontakan kita. Tetapi kebangkitannya memberikan pengharapan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk putramu yang kau berikan bagi kami, Prince of Life, yang membawa kami ada dalam kehidupan yang berbeda. Kehidupan
yang bukan hanya ditebus, terberkati, dan memiliki masa depan yang luar biasa. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalamnya. Ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini, Engkau di dalam kami. Dan kami percaya ada kehidupan yang sesungguhnya dari Engkau. Dan kami di dalam Engkau. Penyertaan yang tidak berkesudahan. Kami menerimanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur. Sekali lagi di rumah saudara masing-masing. Saudara, bukan soal roti yang seperti apa atau anggur yang seperti apa yang kita pakai dalam perjamuan kita. Tetapi iman kita dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Dan di momen yang spesial ini, di mana kita merayakan Good Friday, yaitu kematiannya bagi kita semua. Saudara taruh iman saudara lebih lagi hari ini. Ada beberapa dari saudara mungkin yang ada area-area yang mati dalam kehidupan saudara. Hari ini percayalah kuasa daripada kebangkitannya juga ada di tengah-tengah kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Angkat roti bersama-sama saudara. Demikianlah pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Mengingat akan karyanya, mengingat akan kematiannya, mengingat akan korbannya di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama saudara. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah perjanjian yang menghancurkan semua sifat dosa. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkat total yang daripada Dia. Sebab itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kedatangan-Mu, kematian-Mu, tapi juga kebangkitan-Mu. Puji Dia, sembah Dia, haleluya. Oh. Yes, crucified with Christ, no longer live for me, but you carry me in your best plan. All of my lives are yours alone. I have been crucified with Christ. Yes, no longer live for me, but you carry me. Amen. In your best plan. All of my lives are yours alone. Your glory is my prize. Your cross for me is my prize. Angkat kedua tangan saudara.
Biar kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga, yaitu kehadirannya secara nyata dalam kehidupan setiap kita, menyertai kita, menuntun, memimpin, membawa kehidupan kita berjalan dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemenangan kepada kemenangan, bahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha, kedatangannya yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Happy Good Friday, Tuhan memberkati saudara.